Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Silvanizal dengan NIM 2208638. Di sini saya akan melakukan presentasi yaitu tentang mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi administrasi peserta didik. Materi yang pertama yaitu pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses pembelajaran yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan oleh murid dalam batas kewenangannya, keinginan serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Nah, materi yang kedua yaitu tentang proses administrasi peserta didik. Proses administrasi peserta didik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kegiatan awal tahun pembelajaran yang terdiri 1. Penetapan daya tampung penerimaan murid baru. Yang kedua yaitu penetapan syarat-syarat murid baru. Yang ketiga yaitu terbentuknya panitia atau petugas penerimaan murid baru. Proses yang kedua yaitu selama tahun pembelajaran. Yang dimaksud selama tahun pembelajaran yaitu kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan menyesuaikan diri dengan tuntunan sekolah. Proses yang ketiga yaitu akhir tahun pembelajaran. Proses akhir tahun pembelajaran terdiri dari pelaksanaan ujian nasional. Yang kedua yaitu kenaikan kelas. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik, baik yang manual dan elektronik. Catatan data siswa di sekolah dibedakan menjadi 2 yaitu yang pertama catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku kleper, catatan data tertib sekolah seperti kumpulan semua peraturan yang bersifat umum dan khusus. Ada yang dari pemerintah dan ada yang dari produk sekolah sendiri. Yang kedua yaitu catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presentasi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid yang meliputi buku daftar nilai dan buku lenjer, buku rapor, dan buku mutasi. Untuk mempermudah dan mempelajari jalannya administrasi kesiswaan atau peserta didik, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Materi selanjutnya itu tentang peran guru dalam administrasi peserta didik. Peran guru yang pertama yaitu 1. Guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjukkan mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, peran yang besar dalam masa berorientasi dipegang oleh guru kelas 1. Selain kepala sekolah, tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena kekeliruan dalam orientasi dapat Yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang kelima, guru yang
Guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Karena di sekolah merupakan masa terbentuknya disiplin yang sangat menentukan untuk masa depan selanjutnya. Untuk menjadikan murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.